Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan kembali part yang selanjutnya. Istri-istri yang takut akan Tuhan, yang cakap itu sesuai dengan firman itu, apalagi kriterianya. Ayat 25, kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Garis bawahi, ia tertawa dengan hari depan. Dia tidak khawatir tentang masa depan. Karena firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Kok dia bisa tertawa tentang masa depan? Karena biasanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masa depannya itu sudah diberitahukan di dalam hadirat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya kenapa dia tidak takut? Makanya kalau kita baca firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang masa depannya itu sudah diberitahukan oleh Tuhan. Kenapa? Ada di dalam firman, ada di dalam janji yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka punya hubungan. Begitupun dengan ibu-ibu yang dia bisa tertawa untuk masa depan. Karena apa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan yang dia sembah mampu memenuhi kehidupannya, memeliharanya, menjaga hidupnya, bahkan untuk masa depan anak-anaknya. Dia percaya Tuhan memberikan anak itu di dalam hidupnya, Tuhan pun yang akan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan masa depan anak-anaknya. So, kenapa ibu-ibu yang takut akan Tuhan ini selalu tertawa dengan masa depannya? Bukan berarti dia tidak takut atau tidak khawatir, pasti ada rasa takut dan khawatir pasti. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia masuk hadirat Tuhan setiap hari, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kekhawatirannya itu ketika dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan gantikan dengan kekuatan. Sehingga dia bisa tertawa di masa depan. Dia bisa melihat masa depan bersama dengan Tuhan, pasti indah. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan merancangkan hal yang baik. Asalkan hati kita benar, asalkan kita hidup di dalam kebenaran, asalkan kita mau dituntun oleh Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa depan kita dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, apalagi teman-teman, istri yang takut akan Tuhan, ia membuka mulutnya di ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Jadi di dalam mulut istri-istri yang takut akan Tuhan mempunyai hikmat. Di dalam hatinya Tuhan berbicara melalui firman setiap hari dia baca, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmat Allah. Bukankah dikatakan apa yang engkau makan, ya kan? Itu yang akan keluar gitu. Jadi jika hatimu benar, maka perkataanmu akan baik, perkataanmu akan benar. Nah, bagaimana hati ini bisa benar? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Sehingga apa yang kita makan, yaitu firman Tuhan setiap hari kita baca, sehingga kita akan mengeluarkan kata-kata hikmat yang dari Tuhan, kata-kata hikmat yang dari Roh Kudus yang dapat menguatkan orang lain. Dikatakan juga, ajaran kasih setia ada di lidahnya. Kasih itu siapa? Bukankah Allah adalah kasih? Setia. Bukankah hanya Tuhan yang setia di dalam hidup kita, baik susah maupun senang? Bukankah hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita? Ketika kita senang, Tuhan ada. Ketika kita susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia, ketika kita susah, manusia meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ada di lidahnya. Jadi dia suka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dia alami di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia ini adalah ibu-ibu yang suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi teman-teman, kalau kita adalah ibu-ibu yang takut akan Tuhan, sesuai dengan kriteria firman Tuhan yang kita baca, kita adalah ibu-ibu yang suka bersaksi. Kita ketemu orang, kita tidak suka bergosip tentang orang lain, tapi kita suka cerita tentang bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Kita selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kesaksian-kesaksian yang kita alami bersama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita itu akan dikuatkan. Mungkin mereka mengalami pergumulan, mungkin berbeda pergumulan. Tapi dengan kita yang suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mungkin teman-teman di sekitar kita, dengan cara Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan dikuatkan dengan kesaksian hidup kita. Jadi, ibu-ibu yang takut akan Tuhan itu adalah ibu-ibu yang suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Oke, saya next ke video selanjutnya. Kiranya firman dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.